Kembali ke Bang Husen. Bang Husen, kemarin kita sempat melihat bahwasanya arahan dari Jokowi ini seusai tragedi bahwasanya investigasi menyeluruh hingga usut tuntas. Nah, mungkin berkaca dengan apa kasus-kasus sebelumnya dan seperti apa yang lain gitu, apa yang harus dilakukan untuk mengusut apa peristiwa ini atau tragedi ini yang memilukan negara Indonesia ini? Kalau di kasus sebelumnya nggak ada tuh evaluasi, nggak ada apa anggota polisi yang kemudian dihukum gitu ya. Kekerasan terhadap warga sipil, ini kan warga sipil juga nih supporter ini, nggak ada. Memang butuh komitmen politik dari negara untuk melakukan apa namanya reformasi di tubuh kepolisian. Ini kan masalah sederhana. Ada kemudian pitch invasion seperti dibilang tadi Mas Helmi. Kemudian ditanggapi dengan represif seperti tadi kata Kang Dede. Kami sebut sebagai excessive use of force, penggunaan kekuatan yang berlebihan gitu ya. Tetapi tidak pernah ada evaluasi yang mendalam. Evaluasi itu tidak hanya orang ditegur, tapi juga harus dihukum gitu ya. Karena kalau nggak begitu nggak ada pertanggungjawabannya. Ada orang kemudian meregang nyawa akibat daripada ini. Nah, oleh karena itu memang harus ada presiden harus ambil alih, diperintahkan Kapolri untuk segera ini kemudian diusut tuntas sampai kepada level pertanggungjawaban komando. Jangan ke orang di lapangan doang. Kan selama ini kalaupun ditangkap yang ditangkap pelaku lapangan, tetapi komandan yang memerintahkan, komandan yang membiarkan peristiwa ini terjadi tidak dilakukan evaluasi. Paling banter cuma digeser. Paling kita bisa lihat misalnya ada Kapolres digeser atau ada Kapolda digeser. Cuma itu saja, tapi nggak ada pertanggungjawaban pidananya. Padahal ini hilangnya nyawa itu kan jelas dalam KUHP hukumannya itu menyebabkan hilangnya nyawa. Itu tindak pidana loh. Kalau orang lain yang buat, kalau warga sipil yang buat langsung ditangkap. Tapi kalau aparat itu nanti dulu. Nah, saya kira itu juga mesti dilakukan. Tadi dalam konteks apakah kemudian pihak penyelenggara tahu aparat menggunakan gas air mata? Dalam bahasa hukum itu patut diduga tahu. Kenapa? Karena sebelum ada jalannya pertandingan, dia ada technical meeting. Dia akan bilang berapa jumlah supporter yang datang, dan nanti polisi akan bilang, oke, saya akan terjunkan 2.000, saya akan terjunkan 3.000, kan kira-kira begitu. Nah, dalam konteks itu kan sebetulnya panitia harus tegas bahwa nggak boleh misalnya ada di sekeliling supporter, dia harus di zona tertentu gitu ya, tidak boleh bawa senjata, tidak boleh bawa gas air mata dan lain sebagainya. Itu juga ini apabila mereka tidak meminta begitu justru salah. Harusnya minta, kan kira-kira gitu. Dan ini juga bukan hanya di level technical meeting di level Polres dan Polda, tapi kan sebelum adanya liga itu kan ada general meeting, Kapolri ketemu dengan ketua PSSI, ada Menpora juga di sana gitu loh. Kalau isu ini nggak diadres ya justru kebangetan gitu ya dari awal begitu. Kenapa terkait dengan pengamanan ini tidak diindahkan kira-kira gitu. Apakah memungkinkan di stadion tidak ada gas mata? Mungkin kok. Kita lihat di luar negeri tadi Kang Dede cerita segala macam itu mungkin terjadi. Atau apakah mungkin polisi itu nggak ada di ring di dalam stadion? Mungkin kalau kita lihat pertandingan Persija, dia polisi dilokalisir di zona tertentu, ya. Kemudian ada steward yang berjaga di depan tribun, dan itu justru kondusif. Kita nggak pernah dengar ada keributan, ada kerusuhan. Kalau ada orang, bahkan ada orang mau nyanyian rasis langsung ditangkap kok sama teman-teman sendiri. Saya kira itu bisa dilakukan gitu ya, untuk meminimalisir kekerasan yang terjadi di tribun ini gitu ya, untuk memisahkan tadi. Selama kemudian tidak ada reformasi di tubuh kepolisian, selama itu juga kita akan mendapatkan kekerasan gitu ya. Nanti kira-kira bayangannya begini, udah nggak bawa gas air mata, dia tetap bawa pentungan bisa mukulin orang. Kita lihat kan sebelum gas air mata, tentara nginjek-nginjek supporter, ada polisi kemudian ngejar-ngejar supporter ditendang gitu ya. Kan tindakan seperti itu tidak perlu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.